Halo semuanya, selamat datang di podcast Hits, podcastnya Hitmaker Studio. Bareng gue Fahad Haidra, cast dari Dusun Mayit. Gue berperan sebagai Aryo di Dusun Mayit. Dan kali ini kita akan mendengar cerita dari teman kita. Sekarang dia akan bercerita tentang pengalaman dia naik gunung ke Gunung Sumbing di Jawa Tengah. Adakah siapa? Halo semuanya, kenalin aku Eva. Ada Kak Evel di sini akan bercerita pengalaman dia tentang apa yang ia alami pada saat naik Gunung Sumbing di Jawa Tengah. Boleh langsung kita mulai nih. Gimana sih pengalaman Kak Evel nih pada saat naik ke Gunung Sumbing itu ngalamin apa tuh? Ada kejadian apa tuh? Mungkin sebelum ke kejadian ya Kak. Jadi ceritanya begini. Kurang lebih sekitar bulan Oktober 2011 itu saya masih tahun awal lah di kampus, lagi senang-senangnya naik gunung, sempat ikut organisasi juga di alam. Mapala? Nah jadi kebetulan pertama kali naik gunung tuh ke Sumbing Kak. Itu pertama kali? Sebelum yang mau aku ceritain ini, aku tuh pertama naik Gunung Sumbing lewat jalur dari Kali Angkrik. Itu dari Kabupaten Magelang lah masuknya. Cuman kalau dari Kali Angkrik itu kita nggak sampai Puncak Sejati. Jadi kan kalau di gunung ada beberapa puncak. Nah jadi kami kan kuliah biasanya Sabtu Minggu libur ya Kak. Jadi kita Jumat malam berangkat dari kampus sekitar jam 8. Jadi kurang lebih 3 jam nyampe base camp. Jam 11. Jadi memang kita suka naik tuh malam malah Kak. Naik malam. Kenapa? Karena jalurnya nggak kelihatan. Kira-kira jam 1 jam 2 kan udah mulai larut lah ya, kita ngantuk. Ya udah kita cari tempat yang terbuka. Kita gelar matras, kita tidur gitu. Jadi kita lanjut paginya bangun sarapan. Jadi target kita kan summitnya tuh Minggu subuh Kak. Jadi kita Sabtu pagi itu jalan lagi, targetnya Sabtu sore itu kita nyampe di ya paling masih di bawah puncak sekitar sejam lah, nama posnya Watu Kotak. Jadi kita target sampai Watu Kotak itu masih sore sih Kak, masih terang lah gitu. Karena memang kita udah rencana nih besok pagi mau ke puncak. Jadi kita hemat tenaga lah gitu, tidur juga nggak kemalaman, jadi biar pagi bisa bangun gitu. Jadi sejauh itu, selama itu masih lancar sih Kak perjalanan. Jadi itu belum ada nggak aman yang semuanya. janggal gitu ya? Iya, jadi view cuaca bagus, cerah. Kalau kita dari Sumbing tuh enak banget Kak, dapat view backgroundnya Sindoro. Jadi kan Gunung Sumbing Sindoro tuh berhadap-hadapan. Jadi kalau kita dari Sumbing backgroundnya Sindoro, kalau dari Sindoro backgroundnya Sumbing. Jadi kalau pas dapat view cuaca cerah kebuka itu viewnya bagus. Padahal kita udah tidur tuh nggak larut malam ya Kak. Paginya tuh hitungannya aku udah lumayan kesiangan sih bangun. Aku lihat jam di handphone tuh udah jam 5. Aduh kan ke puncak kira-kira masih sejam lah. Berarti kan aku nyampe puncak jam 6. Padahal kan niatnya tuh pengen dapat sunrise tuh di puncak. Ya cuman ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting nyampe Puncak Sejati, pikirnya kan gitu. Jadi ya udah waktu aku udah siap-siap bangunin tuh kan aku di tenda cewek tuh sama teman-teman. Jadi kami tuh berlapan Kak, naiknya 4 cowok 4 cewek. Jadi boncengan motornya berempat. Nah di tenda cewek tuh aku bangunin nggak ada yang mau ikut Kak ke puncak, kan dingin banget ya, mager apalagi subuh-subuh gitu. Ayo ke puncak, enggak lu aja gitu. Ya udahlah sampai akhirnya. Situ pada mager. Ngapain lo pada naik? Kalau misalkan udah sampai situ dibangunin suruh summit pada mager gitu. Iya, jadi ya udah harapan aku kan ngajak teman-teman cowok nih. Kan mereka pasti mau juga dong ke puncak gitu. Ya udah aku teriakin tuh, "Woi, ayo puncak" gitu. Enggak ada suara, Kak. Kupikir kan antara mereka nih emang belum bangun atau apa gue udah ditinggalin ya gitu kan. Terus temen aku yang cewek bilang kayaknya mereka udah jalan deh gitu. Dia entah dia tuh udah bangun apa setengah sadar ngomongnya. Terus kupikir iya kali ya, soalnya memang sayup-sayup itu aku denger di jalur udah di atas itu ada suara-suara orang udah naik. Jadi pendaki lain yang udah naik. Jadi aku pikir apa mungkin rombongan temanku yang cowok tuh udah di atas ya. Jadi ya udah deh, aku jadi cuman bener-bener bawa headlamp aja Kak yang di kepala. Terus itu. Udah nyusulin suaranya aja? Iya, jadi kan jalur nanti aku pikir pasti ketemu di puncak kan. Jadi ya ini jangan ditiru ya teman-teman, aku nggak bawa air minum. Jadi aku bener-bener cuma bawa lampu ya, headlamp gitu. Dan kan memang HP aku nggak bagus Kak buat foto, jadi aku tinggalin aja. Karena temen aku ada yang bawa kamera, jadi nanti kan bisa foto di atas sama temen-temen. Jadi udah aku bermodalkan headlamp, aku ke atas gitu ke puncak. Dan bener aku dapat sunrise-nya di tengah jalan Kak. Jadi
posisi setengah 6 kali ya tuh sunrise tuh belum nyampe puncak, tapi ya lumayan lah bagus gitu dilihat mata, cuma saya nggak bawa kamera ya gitu, jadi ya udahlah yang penting tetap selesaiin sampai puncak. Pas sampai atas ya waktu itu kan memang belum rame ya Kak gunung, jadi cuma ada beberapa rombongan pendaki aja, nggak banyak lah. Sampai atas nggak ada Kak temen aku, yang rombongan cowok 4 orang itu nggak ada. Terus? Ya ada beberapa rombongan sih, cuman kan aku jadi kayak orang terus. Jadi linglung sendiri kan? Iya, terus aku gabung sama siapa ya, aku seneng sih udah menikmati suasana puncak. Oh segini ternyata berada di tempat tertingginya Gunung Sumbing gitu ya. Nah terus ya udah deh aku mikir kalau teman-teman aku nggak naik mungkin nanti nyusul, karena mereka dari semalam udah bilang muncak kok muncak gitu. Kalau yang cewek-cewek emang nggak bisa dipegang sih Kak, jadi kayak ya udahlah mereka nanti kan bisa nyiapin sarapan atau apa. Cuman yang cowok semalam udah janji mereka mau ke puncak, jadi ya udah pilihanku antara nunggu mereka atau gimana ya. Lagi nunggu-nunggu gini terus ada rombongan pendaki nih minta tolong aku fotoin. Jadi Mbak boleh nggak fotoin? Ya aku mikir ya udah deh nggak apa-apa, siapa tahu gue bisa numpang difotoin gitu kan. Ya udah akhirnya aku fotoin. Nah di sini Kak mulai keanehan itu terjadi. Tapi waktu di saat hari H itu, maksud di sananya aku tidak merasa itu sebagai suatu keanehan. Tapi setelah aku flashback ke belakang, iya ya sebenarnya di sini seharusnya aku udah mulai ngeh gitu ya. Jadi aku motoin mereka tuh 4 orang. Karena aku waktu itu masih kuliah, mereka kayaknya sekitar orang-orang kerja gitu lah, umur-umur mas-mas kerja gitu ya. Terus aku fotoin berempat, anehnya tuh kepotong Kak hasil fotonya. Mereka semua? Berempat, iya. 4-4-nya? Jadi pas kepotong? Jadi aku tuh foto, terus sebenarnya aku nggak ngeh kan. Masnya tuh nyodorin ke aku, Mbak kok kepotong, jadi kakinya nggak keambil, jadi cuman kayak setengah badan ke atas gitu loh Kak. Bawahnya? Emang kepotong gitu, kepotong, jadi kayak aku ngambilnya kedeketan gitu. Padahal pas ngefoto enggak? Enggak, yang pas pertama take aku memang asal ngambil gitu, jadi aku oke, karena kepotong gue kurang mundur kali ya, jadi aku kurang mundur. Yaudah aku coba reposisi lagi ya, aku munduran, berarti kan harusnya dapet dong, ke capture dong semuanya gitu kan. Udah aku foto, aku kasihin lagi, ternyata masih kepotong Kak. Masnya bilang, Mbak kok kepotong lagi gitu. Terus tapi dari di sini kepoto, frame-nya kan marginnya jelas Kak. Iya. Pas di pas lihat hasilnya enggak kepotong. Iya, makanya. Tapi waktu itu aku cuma mikir, dan kebetulan aku nggak jago foto Kak. Jadi kayak aku mikir ya sorry ya Mas, saya nggak jago foto gitu aja sih. Oke, ya udah karena mereka nggak mau, ya udah nggak apa-apa Mbak katanya, nggak minta foto lagi. Nah tapi kalau pas lagi pertama ngeliat fotonya tuh berkali-kali itu Aku nggak lihat berkali-kali Kak, cuman. Nggak maksudnya kan ngefoto ulang terus nih. Misalkan dia minta foto lagi, terus masih kepotong juga. Karena di situ nggak ngerasain? Enggak, karena aku kan bilang aku nggak jago foto. Jadi mungkin emang cara ambil aku aja nggak pas. Ya salah, kayaknya emang sorry ya, gue nggak jago foto gitu aja. Aku difotoin dan aku lihat hasilnya kalau foto aku ada kakinya Kak, utuh gitu. Kan tadi aku cerita aku naik tuh posisi nggak bawa air, karena aku berpikir di atas ada teman aku. Aku haus Kak, karena udah ke puncak, udah sunrise kan, udah terang ya, tuh bener-bener haus banget gitu. Aku minta dong air sama rombongan mas-masnya ini, karena aku pikir ya udahlah Kak, perkara minta air sedikit doang lah biar gak kering-kering banget gitu. Terus dikasih tuh air sama mereka, cuman waktu aku buka tutup botolnya baunya nggak biasa Kak, kayak bau minyak tanah gitu loh. Minyak tanah? Baunya kayak tajam gitu. Kebetulan kan di rumah aku juga ada kompor minyak gitu loh, jadi kayak bau ini bukan air biasa gitu loh. Familiar itu bau minyak tanah. Terus kupikir masa mas ini minum minyak tanah ya, dalam hatiku. Cuman aku nggak enak kan mau ngomong, cuman akhirnya aku yang haus jadi nggak jadi haus Kak, karena aku mikir kayak nggak deh Kak, aku kalau suruh minum air yang nggak jelas gini aku mending enggak. Tapi masih nggak berpikir baunya kuat minyak banget. Tanah, bukan menyan atau apa gitu? Oh enggak, minyak tanah aja Kak. Minyak tanah? Iya, bau minyak tanah. Jadi ya udahlah, aku masih nggak berpikir apa-apa saat itu. Oke, mungkin apa sih namanya, baunya aja kali yang familiar, mungkin tuh air biasa gitu. Cuman aku waktu itu bener-bener nggak mikir kemana-mana Kak, karena ya udahlah, toh masnya udah baik ya mau fotoin aku, aku tadi minta air dikasih, terus ya udah akhirnya karena udah mulai makin panas Kak, aku turun. Ya lumayan kan, turun tuh setengah jam lah gitu sampai tempat camp aku. Ya kita ngobrol lah soal
aktivitas kayak masnya kerja, aku kuliah, terus mereka tuh kan cerita nitip motor nggak jauh dari pos Pestan. Jadi tuh setelah kalau dari puncak setelah Watu Kotak itu tuh ada pos namanya Pestan. Itu tuh sebenarnya kanan kirinya tuh jurang, Kak. Nah, mereka bilang di situ ada camp buat base camp buat nitip motor. Itu pos berapa? Oh, udah agak ke dalam hutan. Maksudnya udah lumayan jauh ke dalam, Kak. Enggak, tapi itu posnya masih tinggi kan? Maksudnya Tinggi banget, Kak. Makanya aku sempat itu agak mikir ada base camp buat nitip motor gitu. Tapi lagi-lagi, Kak, kenapa nggak sekalian naik motor sampai puncak deh kalau iya, gitu? enggak, aku malah mikirnya, wah besok-besok kesini taruh motor di situ. Serius, Kak, aku mikir, oh ada base camp di dekat Pestan, berarti besok-besok kalau aku ke situ taruh di base camp nitip motor di situ udah motong setengah jalan lah, aku pikir gitu kan. Aku masih nggak berpikir itu satu keanehan gitu. Udah jalan, makanya dia bilang, iya Mbak, enak kalau parkir di dekat Pestan kan kita nggak terlalu jauh ke puncak. Oh iya, oke, aku ya kayak. Tapi yang nggak tahu tuh di situ sebenarnya kiri kanannya jurang. Tahu, cuman aku masih berpositif thinking, mungkin ada Nggak jalur. nggak ngerasa janggal. Enggak, waktu di situ enggak merasa janggal gitu. Akhirnya sampai kita berpisah, aku sampai camp aku. Terus mereka lanjut mau Ke balik. arah yang Memang tadi jalur dibilang. pulang. Iya, mau jalur ke arah base camp mereka itu. Terus jadi dan ketika aku say goodbye, itu kan ternyata Kak, ada yang skip. Jadi pas hampir nyampe tenda tuh temanku yang cowok baru naik. Mereka akhirnya baru mau OTW ke puncak, jam udah terang benderang gitu. Dan sempat masih ngajakin sih, mau naik lagi nggak ke puncak? Kan kamu belum foto. Tahu aja mereka belum foto. Terus aku bilang enggak, aku udah aku udah nanti sama mas-mas ini, aku udah bilang ya udah bener. Mereka ngeliat? Lihat, Enggak, maksudnya mas-masnya mereka ngeliat? Lihat. Aku makanya waktu Seninnya tuh ketemu tuh aku juga bilang, kemarin yang lu lihat kan gue jalan sama mas-mas itu, lihat. Terus yang teman-teman aku di camp yang cewek kan lagi masak. Pas aku say goodbye itu juga mereka lihat. Oh kamu naik sama siapa? Aku bilang, oh dapat kenalan di atas, aku bilang gitu. Lumayan ada yang nemenin turun daripada gue sendiri kayak orang hilang kan gitu. Udah jadi sampai setelah itu teman-teman cowok terus balik dari puncak, kita kemas-kemas balik, itu kan hari Minggu sore lah ya, Kak. Terus Senin biasa kan kita kuliah. Nah, aku tuh baru zaman dulu kan kayak nggak kayak sekarang ya, Kak, paket data tuh semudah dan semurah ini. Jadi aku kayak nunggu ke kampus dulu pakai wifi kampus. Gue cari tuh Facebook si masnya itu, kan kita udah aku nyatet nama Facebooknya, yang namanya dia sih gitu. Terus pas aku cari, kok akun ini seminggu yang lalu ada ucapan berduka gitu, Kak. Iya, dan ada foto profilnya si mas yang kemarin gitu. Itu orangnya benar? Iya, dan kan dia bilang berasal dari suatu kota di Jawa Tengah kan. Persis profil itu persis. Terus? Iya, jadi kayak cuman aku kayak yang baru setelah baca itu aku baru mikir, iya ya, ternyata yang kemarin aku alamin beberapa di atas itu nggak masuk akal gitu. Nah, ini kan kita ketemu nih halaman Facebooknya nih. Isinya itu ucapan teman-temannya bela sungkawa sama orang ini. Jadi dia kayaknya seminggu yang lalu deh nggak adanya. Lah berarti seminggu yang lalu kan? Enggak, kemarin sama aku tuh kemarin, bukan seminggu yang lalu. Cuman ya udah, aku bener-bener sejak saat itu aku nggak mau ingat-ingat lagi sih kejadian itu, Kak. Di situ baru ngerasa aneh semua tuh dari yang baru dia di foto. Nggak ada foto kakinya. kepotong terus air minum yang nggak masuk akal menurut aku, ya masa air minyak tanah diminum. Terus dia parkir motor di Pestan. Kalau bagi teman-teman yang udah pernah naik Sumbing ya, Pestan tuh kanan kirinya jurang. Dari sebelah mana ada base camp gitu loh. Cuman ya, terus aku berpikir lagi sih, Kak, setidaknya aku ambil sisi positifnya aja. Ada yang nemenin aku jalan turun sih kemarin gitu. Sama ada yang motoin. Iya, walaupun ya sebenarnya aku lebih sedihnya karena ya gue nggak punya, foto gue hilang gitu. Jadi kayak ya gue harus naik lagi deh berarti gitu sih. Cuman ya enggak. Jadi sebelum kejadian ini sebenarnya aku pernah diceritain. Lagi fotonya yang dicariin sama dia. Kan nggak nyari tahu kenapa, maksudnya kan kejanggalan itu macam-macam tuh. Airnya bau minyak tanah. Terus dia di foto kakinya kepotong, dia parkir di dekat jurang. Maksudnya
pas kakak tahu sebenarnya dia udah meninggal, nggak nyari tahu dia meninggalnya karena apa? Enggak, aku kayak udah nggak sanggup lagi Kak untuk scroll ke bawah, kayak gue udah speechless gitu. Gue semen kemarin tuh siapa gitu loh, kayak yang kemarin sama aku tuh siapa, aku tuh nggak tahu gitu. Kemarin tuh siapa? Iya, kemarin tuh siapa? Foto gue mana? Iya, itu foto gue mana gitu. Cuman kayak yang itu sih Maaf, Kak. Sorry, sebelumnya tuh teman aku pernah cerita kejadian yang sama tapi di gunung yang berbeda. Jadi kayak pernah ngobrol sama orang yang udah nggak ada gitu. Cuman kayak aku masa sih kayak gitu. Emang bener yang kayak gitu. Dan memang ketika kalau kita belum pernah ngalamin nggak akan percaya. Nggak bakal percaya. Iya gitu. Akhirnya ngalamin juga. Ya, dan Dia mending ngobrol doang. Nggak Kak, mending dia nggak serem. Itu sih yang aku bersyukur banget. Kalau dia bentuknya serem mungkin aku jadi trauma. Ya begitu sih Kak, jadi kayak tiap gunung tuh ya mungkin nggak cuma gunung sih, tiap tempat mungkin ada ya Kak Mungkin yang ada. begitu-gitu. Jadi yang penting niat kita baik aja sih. Mungkin jangan melanggar hal-hal yang yang jadi aku ini juga gitu kayak ya. mengingat-ingat lagi aku ngelakuin apa ya kok sampai ngalamin hal kayak gini. Tapi sejauh yang aku inget sih aku nggak melakukan yang mungkin melanggar sih, kayak nggak apa sih, kan kalau dulu bilangnya jangan ngeluh, katanya nggak boleh banyak ngeluh Kak kalau naik gunung gitu. Terus juga nggak boleh misalkan ngomong yang nggak baik atau apa namanya, misalnya kan kadang percaya nggak percaya di beberapa gunung kan ada kayak orang mungkin ngasih sesajen gitu. Ya kita nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan merusak atau jangan apa sih namanya, jadi ngatain gitu nggak boleh. Kita menghormati aja lah, saling menghormati aja sih gitu. Selain yang pengalaman kakak di Gunung Sumbing, kakak pernah nggak ngalamin sesuatu lagi? Kakak pernah ke Gunung Welirang nggak? Pernah banget. Pernah? Iya, jadi sebenarnya Welirang ini cukup menarik Kak ceritanya, karena ini pendakian ternekat aku sih. Jadi aku cuma naik berdua sama teman aku cewek. Jadi aku punya teman cewek, dia suka naik gunung juga. Jadi dan aku sukanya tuh karena dia temponya sama kayak aku jalan. Jadi jalannya nyantai, nggak ngebut. Istirahat. Jadi kan enak kan punya bestie yang kayak gitu. Kebetulan kita juga sama suka naik, kayak lu belum naik apa? Merapi udah, Merbabu udah, naik Welirang yuk, ayo gitu. Nah, sayang ya waktu kami nyampe baru nyampe stasiun Malang, kami naik kereta. Welirangnya tutup Kak. Nah, terus? Karena ada orang hilang, pendaki hilang. Itu tahun? Akhir tahun 2012. Kalau teman-teman googling itu sempat ada, kalau nggak salah pecinta alam Surabaya ya. Ada pendaki laki-laki, jalur pendakian tidak dibuka untuk umum. Berapa lama? Jadi pas hari pertama banget aku nyampe stasiun baru dapat berita. Cuman kan aku sama temanku, udah nyampe sini nih gitu. Akhirnya memutuskan untuk gak jadi, memang nggak bisa. Jadi dong. Oh, tetap jadi. Jadi kebetulan aku punya teman Di hari itu tuh kan ditutup nih katanya, gara-gara dia hilang. Makanya tetap jadi naik. Kan yang ditutup jalur resmi Kak. Oh, emang ada jalur yang nggak resmi? Iya, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Ini benar-benar apa sih? Kenakalan masa mudaku dan kawanku. Tapi waktu itu karena memang kebetulan ada teman sih Kak. Jadi aku berdua sama temanku cewek-cewek naik kereta, tapi kita di Malang ada temen lah gitu yang memang orang Malang. Bentar gitu. dulu deh. Ini kan ada kakak datang nih, terus ada berita orang hilang di Welirang. Iya, terus ditutup. Jalur pendakian resminya. Terus kakak masih meyakinkan diri untuk kayak gue tetap mau naik. Aku nanya temen aku ini yang orang Malang. Tapi kan ada orang yang hilang, nggak takut? Ini makanya aku nanya kan sama temanku yang orang Malang, aman nggak nih? Aku lanjut apa mending pindah gunung aja, atau misalkan bisa ke Semeru atau mau ke gunung lain gitu kan? Terus temen aku yang orang Malang ini, ada jalur lain katanya gitu. Terus aku bilang kira-kira aman nggak gitu? Ya terserah kalian gimana. Kebetulan temen aku yang satu ini, yang cewek ini, udah gas aja, nggak apa-apa lah gitu. Ya udah kita apapun yang terjadi hadepin ya gitu ya. Ya udah akhirnya teman aku tuh, kebetulan teman aku nih suami istri ya. Jadi ceritanya tadinya mau sama temanku yang cewek juga nih. Teman aku tuh yang istrinya. Cuman karena ada barusan berduka, kakaknya meninggal. Jadi temanku dengan sangat menyesalnya dia bilang, gimana kalau suamiku yang nemenin? Dia tahu jalur itu juga gitu. Aku bilang ya, aku sih jadi nggak enak ya. Maksudnya dia lagi berduka, cuman gara-gara aku sama temen aku datang, jadi ngerepotin. Cuma dia bilang nggak apa-apa. Suami aku jauh-jauh hari udah aku infoin dan katanya nggak masalah. Oke, jadi kami tadinya aku awalnya niatnya mau cewek-cewek nih semuanya. Akhirnya aku berdua sama temanku sama suaminya temanku.
Ya udah kita naik lewat jalur, pokoknya dari arah Batu deh, bukan jalur yang umum deh. Pokoknya ngelewatin kebun-kebun dan bisa dibayangkan karena kebayangkan ini gunung lagi tutup. Kita nggak ketemu pendaki sama sekali. Jalur nggak resmi? Kalau resmi apa enggaknya saya kurang tahu. Cuman tapi kan kalau misalkan mau naik gunung, masa ada pendaftaran dulu dong? berarti nggak resmi. Ini nggak ada? Iya nggak Ini ada. naik aja? Buka kayak lewat hutan, lewat kebun-kebun gitu loh Kak. Iya, jadi udah lewat aja gitu. Sambil tebas ini. Jalurnya ada sih Kak, cuman mungkin karena Kayak tadi di bayangan gue kayak Jumanji, sorry. cuman karena Di bayangan gue kayak lagi Jumanji. tutup, mungkin sepi. Mungkin kalau nggak tutup rame kali ya Kak, karena lagi kan tutup, lagi ditutup. Cuman ya kita nekat aja gitu. Dan ternyata setelah kami sampai atas, belum sampai puncak sih, kami ketemu tim SAR. Terus kakak dikira, ini orang yang Bukan, kan udah tahu Survivor kan Oh, pasti iya. udah ada datanya, pakai baju apa gitu kan. Terus Bener juga. ya kena tegur lah. Sudah tahu kan ini sedang ditutup. Tahu sih Pak. Jangan diulangin lagi. Ya enggak, maksudnya ya kita kan itu, maksudnya kita jadi jujur aja gitu kan, biar nanti kalau ada apa-apa dibantuin. Maaf ya guys, tadi enggak, bercanda. Iya, kita Jujur aja kalau kayak kita gitu, salah, kita daripada udah ntar salah, kalian juga hilang bener. di situ kan. Sebenarnya aku waktu memaksa untuk nekat itu hati kecilku takut Kak, karena aku mikir gunung tuh nggak tempat buat main-main, nggak boleh sembarangan. Ini kan ibaratnya kita melanggar kan Kak, orang udah tutup masih maksain. Iya benar. Makanya tadi aku bilang kalau sampai terjadi apa-apa kita harus siap dengan risikonya. Jadi waktu sampai ketemu tim SAR di atas, ya tim SAR-nya marah. Cuma mungkin karena lihat kami perempuan ya, jangan diulangin lagi ya. Ini berbahaya gitu. Jadi Ketemunya tuh pas maksudnya kakak tuh udah lumayan jauh. udah mau deket puncak. Jadi memang Udah ada berjam-jam dong. udah berjam-jam. Udah semalam Kak, aku sempet nginep di hutan. Jadi pas udah mau nyampe puncak, jadi memang ceritanya si Survivor ini sudah hilang hari keberapa ya? Kan kalau operasi tim SAR biasanya 7 hari ya Kak. Itu udah hilang. Pas aku nyampe atas sudah hari kan aku sempet nginep semalam juga kan di hutan itu. Jadi kayak udah hari ketiga atau kedua atau ketiga gitu loh. Nah jadi terus ditanyakan sama si tim SAR-nya, kalian mau kemana? Ya kita bilangnya mau ke Welirang. Alhamdulillahnya mungkin hari ke-9 ketemu Kak gitu. Iya, kayak aku pernah baca Iya, gitu deh. iya, itu aku pas lagi mau syuting Dusun Mayit ini aku jadi tahu Sempet, tuh iya. soal Gunung Welirang. Maksudnya apa sih, ada Iya. kejadian apa sih di Welirang? Iya. Itu ada yang orang hilang itu. Iya, ketemu Kak. Berarti di pada saat proses pencarian dia nih si korban, ada kakak tuh. Aku hari kedua atau ketiga itulah yang aku cerita. Aku ada di lokasi itulah. Karena kan habis itu aku bertolak ke Arjuno. Ya itu pengalaman aku selain naik sumbing tadi ya Kak, aku naik Gunung Welirang yang seharusnya tidak boleh ya karena sudah tutup. Tapi ya itu jadi aku punya cerita tersendiri soal Welirang yang ya itulah ketemu tim SAR. Terus ternyata aku ngubek-ngubek ke area yang sebenarnya si Survivor ada di situ gitu. Ya buat pelajaran kita semua ya, maksudnya selalu berhati-hati dimanapun. Iya, benar. Kita usahakan safety sih gitu ya, kayak kebetulan aku kurang tahu sih si pendaki itu dia naik sendiri atau sama temen-temennya. Karena kan biasanya kalau naik tuh idealnya jangan sendiri sih. Iya, kayak aku naik berdua sama temanku tuh juga sebenarnya terlalu nekat ya, kan kita perempuan. Itu kan sebenarnya kalau kita naik Welirang bisa dapat beberapa puncak sih Kak. Jadi di antara Welirang dan Arjuno itu ada gunung kembar 1, kembar 2, Arjuno. Jadi karena kita udah nyampe situ, terus ya udahlah sekalian ke kembar 1, kembar 2 sama Arjuno. Jadi dari Welirang itu kayak ada jalur motongnya lah, dia kalau mau ke Arjuno tuh ngelewatin kembar 1, kembar 2. Nah pas malamnya tuh kita udah gelap tuh, udah belum nyampe puncak Arjuno udah malam. Jadi kita ngecamp kayaknya masih beberapa jam mungkin ya, nggak nyampe jam sih, kayak puncak Arjuno udah kelihatan Kak, cuma udah malam. Jadi kita ngecamp, ada tempat landai di situ, kami istirahat. Malamnya tuh aku kayak denger suara rame Kak, entah mungkin kayak pendaki dateng, tapi nggak tahu kenapa aku tuh nggak berani keluar. Ramenya ini suara rame kayak gimana? Rame, Ya, orang lewat. Orang lewat, rame suara. Ya kayak suara rombongan, suara rombongan. Cuman aku karena itu kan posisi aku habis tidur terus kebelet pipis. Cuma pas aku mau keluar tuh kok kayak pikiranku enggak, aku tahan aja deh, nggak mau keluar gitu. Kan kalau rame harusnya kan kayak rame di luar ya. Oke deh, aman karena deh. aku nggak yakin rame yang Rame. Iya, cuman teman aku yang satu ini berani Kak, dia keluar. Terus ada apa? Dia ngeliat apa? Nggak ada apa-apa katanya.
Makanya aku terus ya udah, aku nggak bilang sama dia, aku denger gitu. Oh dia denger juga atau enggak? Aku nggak nanya. Kalau di gunung aku nggak mau bahas Kak. Iya sih. Karena kita masih di situ. Nanti kalau udah pulang kita mau cerita-cerita terserah. Cuman misalkan kita mendengar atau melihat sesuatu sebaiknya disimpan dulu. Selagi nggak ada yang nanya, Ya. simpan sendiri dulu Betul. aja daripada ternyata cuma kakak doang yang denger. Takutnya nggak temen jadi kepikiran. Iya, Karena aku bener. juga kalau misalnya aku nggak denger nggak lihat terus temanku cerita kebayang Kak. Gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah dengar, jadi terkenal dengan istilah lali jiwo. Kalau nggak salah di antara Arjuna Welirang itu deh. Jadi kita kalau dengar ada yang manggil jangan noleh atau gimana gitu. Cuman itu dengar-dengar aja sih. Makanya aku waktu itu kan aku sama teman aku ya. Jadi kalau dia juga pernah denger tuh lali jiwo tuh. jadi kalau dipanggil tuh ini beneran teman gue yang manggil apa? Jadi kalau gue sama temanku udah perjanjian nih. Kalau kita ngomong nggak usah noleh. Jadi kayak, weh tunggu, ya. Tapi nggak usah noleh gitu. Jadi bercanda aja sih nih Kak gitu. Cuman yang pas paginya aku keluar tuh baru nggak loh, ternyata di deket tenda aku di luarnya tuh ada beberapa in memoriam Kak. Terus aku bayangin, aduh semalam kalau aku keluar nggak kelihatan, terus mohon maaf aku buang air kan nggak enak ya Kak gitu. Jadi ya udahlah, mungkin kemarin ada baiknya aku tahan gitu. Serem itu sih. ada banyak. Ada beberapa deh kayaknya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi emang tempatnya landai sih Kak. Males juga sih lagi naik gunung malam-malam, nggak ngeliat apa-apa gitu, nggak kelihatan. Bangun tidur, ngeliat buka tenda, tiba-tiba ada banyak tulisan in memoriam. Cabut Kena sih, mental sih, ya cabut sih, makanya. kayak. Ya mungkin itu sih Kak cerita dari aku. Nah makanya juga denger suara rame-rame itu kali. Beda tempat? Itu di situ. Jadi Itu di situ. Okay. Malam-malam kan denger suara ramenya kan? Iya. Suara rame rombongan. Maksudnya di luar juga nggak ngeliat apa-apa kan? Aku nggak keluar sih Kak. Nah, Iya. tiba-tiba pas sudah terang keluar. Besok paginya aku penasaran kan, harusnya kalau itu rombongan yang camp di situ kan pasti masih ada lah bekas-bekas. Nggak ada sih. Nah, ada, cuma ada tulisan in memoriam. Iya, tapi memang in memoriam mungkin udah lama ya. Jadi kan biasa kalau beberapa pendaki yang meninggal mungkin teman-temannya kayak bikin memoriam sih gitu. Kepikiran sih gue sampai turun ke Bogor, kepikiran tuh. Nggak jadi naik gue, tiba-tiba turun yuk guys gitu. Enggak deh gue. Oke. Oke, itu tadi beberapa cerita dan pengalaman dari Kak Evel naik Gunung Sumbing. Terus ternyata dia juga pernah naik ke Gunung Welirang dan ngalamin hal yang cukup mind blowing juga. Itu serem sih tadi tuh. Ya. Jujur aku ngebayangin kalau misalkan aku di posisi kakak kayaknya cabut deh gue kayaknya. Cabut gimana Kak? Ya nggak tahu deh Bang, gimana caranya, gue nggak mau gue ada di situ. Nah sekarang kita udah di penghujung podcast. Jangan lupa untuk nonton film Dusun Mayit yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 31 Desember 2025. Dan tungguin juga cerita horor lainnya di podcast Hits. Masih ada cerita horor yang lain yang gak kalah seru, jadi jangan ketinggalan. Saatnya gue Fahad Haidra undur diri. Dan Kak Evel undur diri juga. Sampai jumpa semua. Suara ning angin